Federico Di Marco terpilih menjadi pemain terbaik Inter bulan September. Bek sayap ini memperoleh suara terbanyak dari para penggemar. Federico Di Marco terpilih sebagai pemain Pirelli terbaik bulan September. Para penggemar menyampaikan keinginan mereka untuk menobatkan pemain bernomor punggung 32 kami sebagai pemain dengan performa terbaik. Di Marco tampil sangat baik bulan ini, memberikan kontribusi penting bagi tim asuhan Simone Inzaghi dengan beberapa penampilan terbaiknya, termasuk 1 gol, 1 assist, dan begitu banyak penampilan positif. Ia meninggalkan jejaknya di derby dengan 1 gol dan berperan krusial dalam pertandingan di Udine, memberikan assist yang brilian kepada Lautaro. Bek sayap Nerazzurri ini merupakan salah satu pemain terbaik klub pada bulan September. Thuram latihan terpisah dan diragukan tampil lawan Israel. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps menyampaikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran bintang Inter Milan, Marcus Thuram. Berbicara kepada pers menjelang pertandingan melawan Israel pada hari Jumat, November 10, Deschamps mengakui bahwa Thuram mungkin tidak akan tampil di pertandingan tersebut. Les Bleus kembali beraksi di UEFA Nations League, dengan mengincar kemenangan lainnya setelah mengalahkan Belgia 2-0 bulan lalu. Tim asuhan Deschamps mengawali kompetisi dengan kekalahan 1-3 dari Italia di kandang. Oleh karena itu, mereka tidak boleh terpeleset lagi jika ingin mengulang kesuksesan mereka di tahun 2020-2021. Saat terakhir kali menjuarai kompetisi ini, Prancis akan memasuki pertandingan sebagai favorit, meskipun skuad Deschamps kekurangan beberapa tokoh berpengaruh. Striker andalan mereka, Antoine Griezmann telah pensiun dari timnas tak lama setelah Euro 2024. Selain itu, Deschamps juga tidak memanggil bintang Real Madrid, Kylian Mbappe untuk jeda internasional Oktober ini. Absennya 2 penyerang tersebut seharusnya membuka peluang bagi Thuram untuk menjadi starter. Namun sayangnya, masalah kebugaran pemain berusia 27 tahun itu menghambat momentumnya. Thuram mencetak hat-trick pertamanya di Serie A dalam kemenangan kandang 3-2 Inter melawan Torino akhir pekan lalu. Namun, ia mengalami cedera ringan di laga tersebut. Tackle Guillermo Maripan pada pergelangan kakinya tampaknya meninggalkan konsekuensi. Yang membuat Deschamps tidak yakin apakah Thuram akan siap bermain. Marcus akan berlatih secara terpisah karena ia masih merasakan sesuatu di pergelangan kakinya, ujar Deschamps, seperti dilansir Kicker News. Apakah ia akan bermain besok? Mari kita lihat, tetapi hari ini kondisinya diragukan. Terus bersinar bersama Juventus, Pierre Kalulu mulai buat Milan menyesal melepasnya. Kepindahan Pierre Kalulu dari AC Milan ke Juventus sempat luput dari perhatian, terutama mengingat status kedua klub sebagai rival. Namun, sekarang media mulai menggarap kisah ini, terutama karena Kalulu telah menunjukkan performa yang impresif di klub barunya. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Kalulu berhasil memanfaatkan momennya. Setelah musim lalu lebih sering berkutat dengan cedera dan tak masuk rencana pelatih Paulo Fonseca, Milan melepasnya tanpa penyesalan. Kini, Kalulu mulai bangkit kembali di Juventus, yang awalnya lebih mengincar Jean-Claire Todibo namun beralih ke Kalulu setelah Todibo tak tersedia. Kalulu sempat ragu untuk bergabung dengan Juve, terutama karena persaingan di lini belakang yang sudah diisi oleh Bremer, Luca Gatti, dan Danilo. Namun, peran penting dimainkan oleh pelatih Thiago Motta yang meyakinkannya lewat panggilan telepon, menjelaskan bahwa tidak ada pemain yang mendapatkan tempat permanen, dan dengan kerja keras, Kalulu bisa bersaing untuk posisi inti. Keputusan Juventus untuk meminjam Kalulu seharga 3 juta euro dengan opsi pembelian 14 juta euro plus bonus kini terlihat seperti kesepakatan yang sangat menguntungkan. Pemain berusia 24 tahun ini tampil impresif dalam beberapa laga, termasuk saat melawan RB Leipzig di Liga Champions dan Cagliari di Serie A. AC Milan mungkin mulai khawatir melihat Kalulu mungkin menjadi kasus seperti Edgar Davids. Gelandang asal Belanda itu pernah dibeli Milan dari Ajax namun dilepas ke Juventus setelah masa-masa sulit di San Siro. Di Turin, Davids justru bersinar dan menjadi bagian penting dalam kesuksesan Juve meraih 3 gelar Liga. Kepindahan Kalulu ke Juventus kini menjadi pelajaran penting bagi AC Milan tentang pentingnya kesabaran dalam membina pemain muda. Di sisi lain, Juventus tampaknya berhasil menemukan permata yang terabaikan. Daniel Maldini dan potensi kepindahan ke Inter, langkah yang menentang sejarah. Daniel Maldini, putra legenda AC Milan, meninggalkan i Rossoneri musim panas lalu untuk bergabung dengan Monza, klub yang juga memiliki sejarah kuat terkait dengan Milan. Setelah menunjukkan performa impresif di klub barunya, Maldini kini mulai menarik perhatian dari berbagai klub, termasuk yang paling mengejutkan, Inter Milan, rival abadi Milan. Baru 3 bulan sejak Maldini meninggalkan Rossoneri, tetapi spekulasi tentang kemungkinan kepulangannya ke Milan atau bahkan ke klub lain sudah mulai bermunculan. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Maldini mengungkapkan bahwa ia tidak sepenuhnya menutup pintu untuk kembali ke Milan di masa depan. Namun, laporan terbaru dari FC Internews mengungkapkan bahwa Inter Milan juga tertarik untuk memboyongnya. Langkah ini, jika terjadi, tentu akan menentang sejarah panjang perseteruan antara Milan dan Inter. Sejak meninggalkan Milan, Maldini mulai menemukan identitasnya sebagai pemain. Keputusan untuk meninggalkan Diavolo tampaknya menjadi langkah penting untuk keluar dari bayang-bayang nama besar keluarganya dan membangun karirnya sendiri.
Sebagai bagian dari generasi baru, Daniel Maldini kini berusaha menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar nama belakang legendaris. Dengan pemanggilan ke tim nasional Italia, potensi Maldini semakin terlihat, dan klub-klub besar mulai memperhatikan kemampuannya. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Maldini akan menjadi bagian dari kisah yang sangat jarang terjadi dalam sejarah sepak bola Italia, yaitu pindah dari satu raksasa Milan ke rival terberatnya. Inter kembali terpikat dengan gelandang muda Parma, Adrian Barnabe. Inter kembali menunjukkan minat atas bakat sensasional muda Parma, Adrian Barnabe. Menurut Tuttosport, Nerazzurri termasuk di antara sejumlah klub papan atas Eropa yang tertarik pada pemain berusia 23 tahun tersebut. Inter mengirim pencari bakat ke Stadio Ennio Tardini untuk menyaksikan gelandang super berbakat itu beraksi secara langsung. Barnabe menonjol sepanjang penampilannya di Serie B, dan juga awal musim ini bersama Parma. Selain Inter, ada juga Barcelona dan Aston Villa ingin memboyong Barnabe. Sebenarnya sejak bursa transfer musim panas terakhir kemarin Nerazzurri telah mengincarnya tapi tidak pernah merealisasikan menjadi sebuah tawaran nyata. Real Madrid tertarik rekrut bek Inter Milan, Jan Bisek. Juara La Liga dan Liga Champions, Real Madrid dilaporkan telah menaruh perhatian pada bek Inter Milan, Jan Bisek. Hal ini menurut media Spanyol, Sport, seperti dilansir Quinternews, bahwa klub papan atas Eropa itu tertarik pada bek berusia 23 tahun tersebut. Selain bersaing dengan Inter untuk mendapatkan tanda tangan bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, Los Blancos juga tengah merencanakan langkah lain untuk melawan Nerazzurri. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti harus mengatasi keadaan darurat di lini pertahanan timnya. Absennya David Alaba dalam jangka panjang menjadi masalah bagi pelatih asal Italia itu. Eder Militao juga terbukti rentan cedera dalam 2 musim terakhir. Ditambah lagi Antonio Rudiger yang tampil tidak konsisten sejauh musim 2024-2025 ini. Kekurangan pemain di lini belakang memaksa Ancelotti untuk lebih sering menempatkan gelandang bertahan Aurelien Tchouaméni sebagai bek tengah. Oleh karena itu, mantan pelatih AC Milan dan Juventus itu siap terjun kembali ke bursa transfer untuk mencari solusi. Nama Bisek dikabarkan masuk dalam daftar pendek Real Madrid. Jonathan Tah akan menjadi solusi ideal, terutama karena ia akan tersedia dengan status bebas transfer. Namun, Inter, Barcelona, dan Bayern Munchen juga terus memburu pemain asal Jerman berusia 28 tahun itu. Jadi, sebagai alternatif, Los Merengues telah mengidentifikasi Bisek untuk menggantikan Alaba dalam jangka panjang. Bisek memiliki semua bakat untuk menjadi pemain bintang. Dia tenang dan mampu menguasai bola dengan sangat baik, dominan di udara, kuat secara fisik, dan sangat cepat untuk pemain dengan postur tinggi. Jadi, tidak mengherankan jika Inter bakal berjuang mati-matian untuk mempertahankannya di Giuseppe Meazza. Skriniar akui dirinya sekarang semakin terpuruk di Paris Saint-Germain. Mantan bek tengah Inter, Milan Skriniar, mengakui bahwa hidupnya di PSG menjadi semakin terpuruk. Selama wawancara terbarunya dengan Sport Actuality, pemain tim nasional Slovakia itu berbicara mengenai masa-masa sulitnya di Parc des Princes. Saya baik-baik saja, begitulah adanya, dan saya jelas tidak senang dengan itu. Satu-satunya hal yang dapat saya pengaruhi adalah terus berlatih dengan baik dan bekerja keras. Tentu saja, saya kekurangan menit bermain, tetapi saya mencoba menebusnya dengan latihan. Saya siap bermain jika diperlukan, seperti yang saya lakukan setelah pertandingan terakhir saya, jadi itu satu-satunya hal yang dapat saya lakukan. Skriniar sudah tidak dianggap oleh Luis Enrique dalam proyek klubnya. Sejauh ini dia hanya 111 menit dalam 2 pertandingan, dan hanya 1 kali bermain sejak awal.